Halo, nama saya Jason Nitrostiadi. Melalui video kali ini, saya akan melakukan percobaan mengenai sifat koligatif pada larutan. Sebelumnya, saya akan membahas sifat koligatif terlebih dahulu. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada konsentrasi atau jumlah partikel zat terlarut di dalam larutan, tetapi tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya. Sifat koligatif larutan meliputi 4 sifat, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik atau osmosis. Pada video kali ini akan dilakukan percobaan atau praktikum mengenai sifat koligatif larutan, khususnya yaitu tekanan osmosis. Kita akan mengamati tekanan osmosis pada suatu larutan ketika akan diselipkan suatu objek atau materi, yaitu wortel, ke dalam larutan tersebut. Alat yang digunakan dalam percobaan kali ini yaitu 2 sendok teh, 1 takaran, 5 buah gelas plastik transparan, dan 1 buah pisau. Sedangkan untuk bahan yang digunakan yaitu garam sebanyak 4 sendok teh, gula sebanyak 4 sendok teh, wortel secukupnya, air juga secukupnya, dan label 5 buah. Prosedur dimulai dengan menyiapkan 5 buah gelas plastik transparan yang berukuran 220 ml sampai 240 ml. Lalu isi air botol-botol tersebut sampai penuh. Lalu tempelkan label pada masing-masing gelas. Pada gelas pertama hanya akan diisi air saja, dan pada gelas kedua air juga, namun ditambahi 1 sendok teh gula. Pada gelas ketiga air, lalu 3 sendok teh gula. Pada gelas yang keempat akan dimasukkan 1 sendok teh garam dan tentu saja air. Dan pada gelas yang terakhir, yaitu gelas kelima, air dan 3 sendok teh garam. Sesuai dengan label-label yang telah diberi pada masing-masing gelas, kita akan memasukkan juga apa yang telah tertera pada label tersebut. Pada gelas pertama telah terisi air putih saja, lalu pada gelas kedua akan diisi dengan air putih dan 1 sendok teh gula. Pada gelas yang ketiga, air putih dan 3 sendok teh gula. Setelah dimasukkan gula pada masing-masing gelas, aduk gula tersebut hingga membentuk suatu larutan gula yang sudah teraduk dengan rata, sehingga tidak akan ada butiran-butiran gula lagi yang ada di bawah gelas tersebut. Setelah itu kita juga akan melakukan hal yang sama dengan 2 gelas lainnya. Pada gelas keempat kita akan memasukkan 1 sendok teh garam, dan pada gelas yang kelima akan dimasukkan 3 sendok teh garam menggunakan sendok yang berbeda. Setelah itu kita akan mengaduk larutan garam tersebut hingga tidak ada garam lagi di bawah gelas tersebut. Langkah selanjutnya yaitu dengan menyiapkan potongan-potongan wortel yang berukuran panjangnya 2 cm dan dengan lebar 1 cm dengan menggunakan pisau. Lalu pada masing-masing gelas akan dimasukkan potongan-potongan wortel tersebut yang berukuran 2x1 pada masing-masing gelas. Nah, wortel-wortel tersebut akan menjadi objek percobaan kita mengenai tekanan osmosis pada larutan tersebut. Dapat dilihat bahwa setiap potongan-potongan wortel pada masing-masing gelas sekarang berada di permukaan air atau mengapung. Kita akan menunggu kurang lebih 24 jam untuk melihat hasil dari percobaan tersebut. Sebelum percobaan ini dilanjutkan lebih lanjut, saya akan menjelaskan teori dari osmosis terlebih dahulu. Tekanan osmosis atau osmotik merupakan sifat koligatif larutan, yang berarti bahwa sifat ini bergantung pada konsentrasi zat terlarut dan bukan pada sifat zat terlarut itu sendiri. Dalam sistem osmosis terdapat larutan hipertonik atau larutan yang punya konsentrasi terlarut tinggi. Yang kedua yaitu larutan hipotonik atau larutan dengan konsentrasi terlarut yang rendah. Dan yang ketiga yaitu larutan isotonik, yang berarti 2 larutan yang punya konsentrasi terlarut yang sama.
Jika terdapat dua larutan yang tidak sama konsentrasinya, maka molekul air melewati membran sampai kedua larutan seimbang. Pada percobaan kali ini, kita dapat melihat sistem osmosis yang dikenal dengan larutan hipertonik, karena larutan yang memiliki konsentrasi terlarut yang lebih tinggi. Pada gelas kedua, ketiga, keempat, dan kelima dicampur dengan gula ataupun garam, sehingga memiliki konsentrasi yang berbeda, yaitu konsentrasi terlarut yang lebih tinggi daripada wortel itu sendiri, sehingga akan mengakibatkan larutan hipertonik. Molekul-molekul air yang berada di dalam wortel tersebut akan berdifusi atau berosmosis keluar dari membran wortel kepada air untuk membuat keadaan seimbang. Ketika molekul-molekul air yang ada dalam wortel tersebut keluar dari membran wortel tersebut, maka wortel tersebut akan mengalami pengkerutan atau penyusutan ukuran karena molekul-molekul air yang ada dalam wortel tersebut sudah pergi keluar. Pada percobaan kali ini, wortel pada gelas pertama yang hanya diisi air putih tidak mengalami perubahan sama sekali. Ukurannya masih 2 x 1 cm dan teksturnya masih keras. Untuk wortel pada gelas kedua dan ketiga memiliki ukuran yang masih sama juga, namun pada teksturnya dia mengalami perlembutan sedikit. Sedangkan pada gelas keempat dan kelima yang diisi dengan garam, pada gelas yang keempat, wortel pada gelas keempat memiliki perubahan atau penyusutan sebanyak 0,2 cm pada panjangnya. Sedangkan untuk tebalnya dia juga mengalami pengurangan tapi hanya sedikit. Dan teksturnya dia mengalami perlembutan daripada yang ketiga, wortel pada gelas ketiga. Sedangkan untuk wortel pada gelas yang kelima, dia mengalami penyusutan sebanyak 0,4 cm. Sedangkan untuk lebarnya juga mengalami penyusutan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan tekanan osmosis, yaitu sifat koligatif larutan.